Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indana Nadira. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perulangan dan collection dalam Python. Materi ini sangat penting karena hampir semua program yang kita buat nantinya pasti menggunakan dua konsep ini. Kita akan bahas secara santai, pelan-pelan, dan nanti akan ada contoh codingnya juga lengkap dengan outputnya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti sampai selesai. Nah, perulangan atau looping adalah cara untuk membuat komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang tanpa harus kita tulis berulang kali. Coba bayangkan kalau saya ingin menampilkan angka dari 1 sampai 100. Kalau tidak pakai perulangan, saya harus menulis 100 baris print. Capek kan? Nah, dengan perulangan cukup satu baris saja dan komputer akan mengulanginya untuk kita. Yang pertama itu ada perulangan sederhana. Di Python, perulangan sederhana biasanya menggunakan kata kunci for. Kita bisa minta Python mengulangi suatu tindakan berkali-kali sesuai kebutuhan. Contohnya kita bisa, contoh codingnya yaitu bisa kita buat seperti ini, for i in rank 1,6. Kok ini ya? Oke, terus kita print i. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nah, di sini kan ada mengulang 1 sampai 5. Nah, di sini kita memberitahu Python seperti kayak hey Python, tolong cetakkan angka 1 sampai 5 ya, dan Python menjalankannya untuk kita. Jadi sini dia kita perulangan kayak 1 2 3 4 5. Jadi kita tidak perlu membuat printnya itu 1 sampai 5. Cukup dengan satu baris aja dia akan mengulang 1 sampai 5. Selanjutnya yaitu ada perulangan sederhana, perulangan kombinasi atau nested loop. Ini adalah ketika loop di dalam loop, bayangkan seperti membuat kotak berbaris dan kolom. Kayak seperti membuat tabel 3 baris dan kolom 3 baris juga, 3 kolom. Contohnya kita buat contoh codingnya seperti ini. For i in Nah, coba kita run. Nah, di sini kan kalau kita run jadi hasilnya 3 berbentuk baris dan 3 berbentuk kolom ini. Nah, situ kan di sini setiap kali loop luar berjalan sekali, loop dalam
loop dalam berjalan 3 kali. Inilah yang membuat kita bisa mengolah data 2 dimensi seperti matriks, membuat pola bintang atau menyusun tabel. Tadi kan ada perulangan. Selanjutnya itu ada collection. Nah, jadi sekarang kita pindah ke collection. Collection itu ibarat wadah tempat menyimpan banyak data. Perbedaannya adalah setiap jenis collection punya karakter dan kegunaan yang berbeda. Kita bahas satu persatu supaya teman-teman bisa paham kapan harus memakai yang sama. Nah, ya ada collection itu kan ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Yang pertama itu ada list. List itu seperti keranjang yang isinya bisa kita ubah. Kita bisa menambah barang atau data, menghapus barang, mengganti isinya. Jadi cocok untuk data yang sering berubah. Ya, contoh kita buat contoh codingnya. Contoh codingnya itu kita bisa buat buah sama dengan ya guys. Di sini kita buat buah itu ada apel, terus mangga, terus ada jeruk. Buah titik apel. Yes. Kita buat. Ini kita mau menambah buah anggur. Print. Buah. Mana nih? Nah, kan sini ada apel, mangga, dari yang datanya apel, mangga, jeruk, jadi kita bisa menambah anggur. Nah, jadi list ini bisa berubah-ubah, bisa bisa dihapus, bisa ditambah, bisa lah diatik diubah gitu kalau list ini. Makanya dia cocok untuk list ini bagus digunakan ketika kita ingin menyimpan data-data yang bisa bertambah atau berkurang, misalnya kayak daftar teman-teman, daftar belanja, atau daftar data nilai mahasiswa. Tuh. Berikutnya yang kedua itu ada tuple. Tuple ini mirip seperti list tadi, tapi bedanya tidak bisa diubah. Kayak anggap saja tuple ini itu tuh KTP. Begitu datanya dibuat, tidak bisa kamu ubah lagi seenaknya. Contoh codingnya itu kita buat seperti misalnya data diri, kita buat Andi, bukan 20, terus bulan baru. Data diri. Nah, itu kan ada Andi 20 Pekanbaru. Jadi tuple ini cocok untuk data seperti koordinat lokasi, data identitas, atau nilai yang tidak boleh berubah dalam program. Kalau list tadi kan bisa kita ubah, bisa kita tambah, bisa kita kurang. Tapi kalau tuple ini tidak bisa kita ubah satupun.
Jadi dia kayak memang udah tetap kayak gitu. Nah, itu contoh dari tupel. Jadi tadi list yang bisa berubah, bisa mengurang, pokok bisa kita otak-atik. Sedangkan kalau tupel itu tidak bisa kita ubah sama sekali. Selanjutnya itu ada set. Set adalah collection yang isinya tidak boleh duplikat. Kalau kamu memasukkan data yang sama 2 kali, nanti Python akan otomatis membuang salah satunya. Bayangkan kamu punya daftar angka yang berulang-ulang, lalu kamu ingin menyisakan angka uniknya saja. Jadi set ini dia kayak menghilangkan angka yang duplikat. Contohnya kayak gini lah, kita bahas contohnya lah ya. Misalnya angka sama dengan ini kita buat 1 2 3 4 5 6 8. Ini kan ini ada angka yang sama kan, 4-nya ada 2, 6-nya 2, 7 ada 2, dan nanti dia akan menghilangkan salah satunya. Kita print Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi angka yang double tadi dia akan hilang. Otomatis akan patternnya akan membuang salah satunya. Di sini. Jadi kegunaan set itu banyak, misalnya menghapus duplikat, mencari data yang sama antara 2 daftar menggunakan intersection, atau membuat program yang butuh nilai-nilai unik saja. Itu adalah set ya. Set itu kok dia menghapus duplikat dan mencari data yang sama. Itu dari set. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada dictionary. Dictionary ini adalah wadah yang menyimpan data berpasangan yaitu key dan value. Ini seperti kayak kamus, ada kata dan ada arti. Dictionary sangat berguna ketika kita ingin mengelompokkan data berdasarkan nama atau laba tertentu. Contoh dari codingannya yaitu mahasiswa. Kita buat nama ini Budi, kolom udah. Jadi kita print mahasiswa nama.
Sini ada Budi. Jadi dia dictionary ini sangat dipakai untuk menyimpan data user, biodata, konfigurasi aplikasi dan sebagainya. Jadi dictionary ini kayak menunjukkan perpasangan, terus kita mahasiswa, nama, Tuan Budi, misalnya NIM, ya. NIM keluarlah NIM 12345. Jadi itu dictionary. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang perulangan sederhana, perulangan kombinasi, 4 jenis collection penting, yaitu ada list, tuple, set, dan dictionary. Masing-masing punya peran penting dalam pemrograman Python. Dengan memahami ini, teman-teman sudah punya dasar kuat untuk membuat program yang lebih kompleks. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa latihan sendiri supaya lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.